namun beda nama. Terus Imat menjelaskan kepada kami, iya karena yang itu belum jelas namanya. Jadi setiap ilmu nasab yang belum jelas namanya, kitab nasab ya, yang belum jelas namanya, maka para an-nasabah, ulama nasab itu memberi nama Bahrul Ansab, lautan nasab. Iya. Semua kitab nasab yang belum jelas namanya oleh para an-nasab, ulama nasab diberi nama Bahrul Ansab, seperti itu. Berarti kan gini ya. Mereka menuduh Kiai Imad tidak paham tentang kaidah-kaidah nasab, ya kan? Justru itu malah menjelaskan mereka lah yang tidak paham istilah ilmu nasab. Ya jelas Gus, ya kan mereka ingin menetapkan nasab mereka dengan menggunakan kaidah suhro wal istifadah. Tapi suhro wal istifadohnya mereka itu teman-teman tidak memenuhi syarat yang 4 yang ditentukan. Oleh karena itu Wafi selalu berbicara ini bukan turuk tapi ini bukan syurut, ini bukan syurut tapi ini turuk. Katanya Wafi paham kaidah ilmu nasab, bukan paham kaidah ilmu usul. Usul ya, bidangnya di pondoknya kan. Tapi dia tidak paham likulli turukin syurut. Iya, dalam setiap turuk jalan itu pasti ada syaratnya. Makanya surah istifadah penuhi dulu syarat yang 4 itu. Begitu Gus. Betul. Iya. Jadi intinya tuh gini Gus. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab. Ya. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab dalam istilah ilmu nasab. Seperti fikih. Mau kitab Sulam Tauf, mau kitab Fathul Qorib, atau kitab Muhadzab, atau kitab Fathul Mu'in, itu kan semuanya disebut kitab fikih. Kalau kitab nasab semuanya itu disebut Bahrul Ansab. Nah makanya itu kan Bahrul Ansab al-musamma bisyajaratil mubarakah. Ini kitab Bahrul Ansab yang diberi nama syajarah mubarakah. Mereka tuh tidak paham. Seakan-akan kalau seumpamanya mereka paham ya, berarti ini kan kejahatan ilmiah. Mau membodohi umat, seakan-akan ini bukan syajarah mubarakah namanya, ini Bahrul Ansab ini. Gitu. Dan itu dilakukan secara sengaja. Karena tertulis di kitabnya. Dan memang tidak paham, atau pura-pura tidak paham. Ketika Kiai Iman itu menuntut kitab Zazaman. Iya. Itu dijawab tidak ilmiah, menjiplak tokoh orientalis, padahal ini bagian dari kaidah nasab. Jadi ketika gagal dari jalan suhro istifadah, ayo pindah deh ke kaidah yang kedua. Gitu. Apa? Kitab Zazaman. Kitab Zazaman. Bayinat as-sabitat itu. Iya. Penjelasannya kan itu ya, Kutubun Nasabin al-Abdal. Gitu. Karena dari Kiafa sudah melenceng dari durian Nabi. Masa durian Nabi keluar dari jabatan atau dari kekuasaan. Itu kan melenceng Gus. Masa dawir. Jadi ikrarul qabila juga mereka gagal. Ikrarul qabila di antara kaidah nasab itu. Karena qabilah keturunan Ali, Sayyid Ahmad bin Isa dari jalur Ali itu menolak mereka. Termasuk As-Suyuful Al-Mujliyah tadi. Suyuful Mujliyah itu kan salah satu di antara pengurus nakobahnya itu kan keluarga Al-Qabiji. Keluarga Al-Qabiji itu juga kita tuliskan dalam dalam buku tersebut ya, bahwasanya keluarga Al-Qabiji menyatakan kakeknya yang bernama Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, tapi hijrahnya ke Indunus. Indunus ini mana? Indunus ini adalah sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Sin, daerah perbatasan Pakistan India, Gus. Gitu. Nah kemudian kembali ke Basrah, wafat di Basrah, dan makamnya itu ada di Najaf. Ahmad bin Isa itu ditetapkan sudah ratusan tahun yang lalu. Sementara makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu kan baru 300 tahun yang lalu mereka ngomong gitu. Dan itu pun ditemukan bukan berdasarkan alamatul wadihat, tapi bisyubuhat. Kenapa syubuhat? Karena ronsen makam. Iya, itu. Dan dipraktekin di Indonesia. Nah, itu kuburan palsu. Dan ada kitab Gus namanya Kitab Kuburiyah. Itu ditulis oleh orang Yaman. Yaman Balawi atau Yaman, orang Yaman, sejarawan Yaman. Bahwasanya Bani Ubaid ini memang orang yang suka membuat kuburan dan menghias kuburan.
Gimana? Menarik. Udah apa ya dibuka. Iyalah, Monggo. Dalam kitab Al-Kuburiyah itu salah satu referensi yang kami jadikan acuan untuk meneliti Ahmad bin Isa Ubaidillah itu, dikatakan Bani Ubaid itu ya adalah orang-orang yang biasa suka membuat makam dan menghias kuburan. Membuat itu maksudnya makam palsu gitu? Iya. Mengada-ngada. Mengada-ngada. Iya, Gus. Membuat makam palsu Nggih. dan menghias gitu. Nah, itu kan Khilafah Athariyahnya kena itu sudah. Makanya judulnya Al-Kuburiyah. Kuburan. Made in Pekalongan. Berarti ini ya, dengan kata lain sudah surah istifadah. Iya. Mereka itu suka bikin kuburan palsu sejak dulu ya. Iya. Jadi menurut analogi saya ya asumsi saya yang insya Allah akan dikuatkan dengan koordinat itu. Nah, kenapa mereka tenggelam selama 550 tahun? Itu ngumpet. Ngumpet karena sudah dihajar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Oh iya. Nah, sekarang begini, kenapa mereka itu kok seakan-akan sangat membenci sekali kepada Syekh Abdul Qadir? Iya. Sampai mau menyaingi Syekh Abdul Qadir kan? Bukan menyaingi lagi, melangkahi. Iya, 10.000 derajat. Nah, itu Khilafah Athariyah juga itu. Bahwasanya cikal bakal Salahuddin itu menghancurkan dinasti Fatimiyah itu, Bani Ubaid itu karena perintah dari Syekh Abdul Qadir. Gitu loh. Makanya di sini membenci para kiai, anak cucu Wali Songo. Yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini istimbatnya dari mana? Di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, ya makalah ulama juga nggak ada, ya dalil mereka yang bikin sendiri kan gitu. Betul. Terus katanya belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Terus, dan itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab. Betul. Itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab. Betul. Menjelaskan ini ya. Jadi itu memang ajaran. Itu bukan oknum. Itu ada kitabnya, Gus. Minhajus Sawi. Kemudian di kitab lain juga ada bahwasanya selain Ba'alawi itu hayawan. Itu juga kita tulis dalam buku ini. Hayawan itu artinya hewan gitu ya. Berarti kan nggak dihargai. Nah, selama ini yang menyebutkan selain kelompoknya itu hewan siapa? Yahudi. Kalau bukan Yahudi. Makanya itu kan saya versuskan itu. Ya, Israiliyat Yahudi dengan khurafat Ba'alawi gitu. Gitu. Jadi DNA-nya mereka G itu sudah pas dengan Khilafah Athariyahnya gitu loh. Gitu. Oleh karena itu kami kemarin ketika menjawab ini, kalau Al-Burqa Al-Musiqo itu menetapkan hanya dua sejarah, terus dulu para ulama di zaman Al-Maimun itu juga kebingungan. Al-Maimun ini sebenarnya anaknya siapa? Ya memang begitu leluhur mereka kan gitu. Iya. Selalu hilang leluhurnya ya. Mengkaburkan leluhurnya karena takut diketahui statusnya kan gitu. Karena leluhur mereka itu statusnya ada yang bilang ini adalah keturunan Yahudi, ada yang bilang ini keturunan Majusi. Jadi selalu menyimpan leluhurnya, mengambil leluhur orang lain. Iya. Pinjam leluhur. Bukan pinjam, Gus. Kalau pinjam dikembalikan. Oh iya. Merampok leluhur orang. Jadi dulu ya ada dua pendapat dari para ulama sejarah. Ada yang bilang itu adalah Al-Yahudi, ada yang bilang Al-Majusi. Tapi yang terus lebih kuat, yang lebih kuat Al-Yahudi karena kesamaan karakter tadi. Iya. Ya. Nah, terus ada yang bilang bapaknya itu Yahudi, tapi bapak angkatnya itu Majusi. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Ya, Robibuh Majusiun. Jadi anak tiri atau anak angkat. Mungkin ibunya Maimun itu menikah lagi. Menikah lagi atau menikah dua kan? Bisa. Makanya bingung ulama ini anaknya siapa. Sama kiai-kiai sekarang bingung kan. Ubed ini anaknya siapa. Tadi itu ya siapa tadi Ubed apa Al-Maimun. Istilah lainnya Ubaidillah bin Ahmad.
Apa Al-Mahdi Al-Habib. Al-Habib. Ya. Jadi ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kenapa kok Al-Mahdi? Karena mereka itu memang indikasi Syiah. Syiah itu kan selalu mengatakan Mahdi gitu kan. Mahdi itu ya. Jadi dulu juga Maimun itu pertamanya kan mengatakan atau memproklamasikan dirinya itu adalah keturunan Aqil. Aqil itu adalah saudaranya Sayyidina Ali. Aqil. Kemudian setelah Maimun itu meninggal, anaknya meningkat. Iya, Ubaid itu meningkat dari Aqil, kemudian mengaku anak Ismail. Oleh karena itu berdirilah dinasti Ismailiyah. Ya. Nah, ini dibatalkan oleh para ulama sezaman. Ismail itu tidak mempunyai anak, gitu. Kok ujuk-ujuk ini datang mengaku anaknya Ismail, batal. Kemudian dia mengaku abna Fatimah. Makanya berdirilah dinasti Fatimiyah. Ini ada sejarahnya semua. Iya. Nah, yang sekarang baru Ahmad bin Isa yang jadi korban. Tapi sebelum Ahmad bin Isa itu pindah-pindah pertamanya. Ke Bani Lahdal. Bani Lahdal kemana? Ya, begitulah. Saya itu ada yang mau ditanyakan, tapi ini lagi lupa ini. Tadi itu loh yang pertama tuh ya, Ubaidillah Al-Habib. Bukan istilah Al-Mahdi. Al-Ubaidiyah Ar-Rafidiyah itu. Bukan. Al-Maimun. Yang ada di bagian terakhir buku jenengan apa tadi? Oh iya di closing statement itu. Iya. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Al-Qaddah. Al-Qaddah itu apa ininya? Maksudnya Al-Qaddah itu gelarnya Maimun itu pekerjaan. Iya. Sering membuat panah itu. Iya. Sering membuat senjata dia. Sebutnya Al-Qaddah. Al-Qaddah. Itu ada nanti ya dijelaskan secara detail di buku yang kedua. Ketiga. Ketiga. Iya, buku yang khusus untuk Maimun. Maimun itu. Ya. Kalau yang di Keabsahan Nasabah Alawi itu di akhir buku itu kita hanya sepil sedikit saja gitu. Yang sudah siap lengkap itu bukunya pertama dan kedua ya. Jadi ada yang batal apa itu? Ketidakabsahan nasab Habib Alawi. Ya. Yang kedua itu khurafat itu ya. Terus yang ketiga ini tentang nanti bahas khusus Ubaidiyah itu. Ya. Kajian ya. Tapi ini yang ketiga belum kita masih nyari data pendukung yang betul-betul valid dan tidak bisa dibantah gitu. Tapi data-datanya sudah dikantongi. Ya, sudah. Tinggal menyusun. Ya, satu lagi. Ini kan kalau di medsos itu kan yang bergulir itu juga mereka itu mengatakan tunjukkan mana nakobah yang membatalkan nasab alwi kan gitu. Berarti ada kan tadi yang membatalkan? Sudah, di dalam buku itu saya sebutkan. Berbentuk buku. Silakan baca bukunya. Berarti ada kan? Iya, ada. Berarti ya sudah, berarti seluruh argumentasi mereka terjawab semua ya? Iya. Terjawab semua. Makanya kan kenapa saya sering mengatakan ya, bagi teman-teman dan pemirsa yang memang punya kedekatan emosional dengan Habib atau bersahabat ya, silakan tanya, mana buku nasabnya Bib? Pasti yang dikeluarkan oleh mereka itu dari Robito Alawiyah. Mereka bikin cetak buku sendiri, stempel sendiri, tanda tangan sendiri, tidak melibatkan nakobah internasional. Itu sudah indikasi. Berbeda kan dengan kiai-kiai kita. Setelahnya Habib Rizik Syihab itu mengatakan, ayo kita adu data, adu argumen, tes DNA. Akhirnya kiai-kiai dari Trah Wali Songo ini melakukan komparasi data melalui berbagai manuskrip, ya kan? Kemudian diangkat ke nakobah internasional. Akhirnya beliau-beliau ini mendapatkan syahadah isbat nasab, dan itu tanda tangan dan stempelnya itu 14 nakobah gitu loh. Nah kemudian tes DNA juga. Nah sekarang kemana mereka yang dulu mengajak adu argumen, adu data dan tes DNA, kok malah lari nggak mau tes DNA gitu loh. Gitu. Standar ganda gitu. Double standar. Iya, awalnya mungkin dia itu lari karena rindu Firza. awalnya menganjurkan, bukan menganjurkan lagi, udah seperti memaksa. Iya, kemudian mengharamkan. Menantunya beda dengan mertuanya. Luar biasa. Jadi mungkin istilahnya itu pseudo ilmiah itu ya, pseudo ilmiah.
pseudosains alias penipu udah gitu aja. Diperjelas. Pertegas. Oke. Ada lagi? Silahkan nanti bukunya dibeli gitu. Nah, ini pesannya kemana? Ya, biasanya biasa ke Shopee. Kan sudah pada tahu teman-teman dari 13 poin itu kan. Jadi sebelum ini kan saya membuat 13 poin memahami polemik nasab. Alhamdulillah kan itu banyak teman-teman yang tercerahkan dengan itu. Nah, tercerahkan dengan itu sehingga mereka ini bisa berargumentasi di medsos. Gitu. Dan itu banyak. Akhirnya kan Gus, kapan bikin buku kedua gitu loh untuk kelanjutannya ini? Sebenarnya saya sudah bikin kelanjutan 13 poin memahami polemik nasab itu. Cuman ketika ada penemuan baru tentang ini, Maimun Al-Qaddah ini, dengan keluarnya buku ketidakabsahan nasab Ba'alawi itu, akhirnya itu saya kesampingkan. Saya meluangkan waktu menghadap beliau di Madura bersama dengan Kiai Abdul Ghalib. Ayo Kiai, kita bikin ini, bantahan ini Kiai. Itu. Jadi ini yang kita dahulukan. Dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang menunggu itu. List pesanannya sudah banyak, sudah banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan tentu ada pemirsa yang belum tahu Gus Hasan pesannya kemana gitu. Selain Shopee gitulah, apa ada TikTok Shop nanti? Di mana? TikTok Shop. TikTok Shop. Iya. TikTok Shop juga bisa. Biasanya kami nanti akan publikasikan ketika sudah tercetak itu. Gitu. Berarti yang akan dicetak dipublikasikan 2 dulu ya? 2. Langsung 2 ya? Langsung 2. Yang ketiga belum, nanti akan menyusul. Iya, yang ketiga itu menyusul. Itu. Okay. Mengenai harga menyusul. Ya, harga nanti tergantung biaya cetaknya. Iya, biaya cetaknya. Itu. Baik, ada lagi? Saya kira cukup. Cukup? Iya. Yai Jafar cukup? Cukup. Mungkin Gus Fuad sebagai closing statement. Ya, alhamdulillah ini ada kabar gembira, ada 2 buku yang penting sekali yang sebaiknya kita miliki dan kita baca, yang ditulis oleh Gus Hasan dan Kiai Ja'far yang memang kalau Gus Hasan kan kenalnya udah lama, memang dulu saya tahu Gus Hasan itu jenius, dan hari ini saya ketemu orang jenius baru, Kiai Ja'far gitu, dari Batu Ampar gitu. Dan ya mari kita sambut buku yang segera terbit ini, dan mudah-mudahan Kiai Ja'far, Gus Hasan dan Lora Bahrul semoga senantiasa disehatkan Allah, diberi umur panjang, dan sehingga memberikan keberkahan untuk umat Rasulullah di Nusantara pada khususnya. Amin. Last statement. Jadi pesan kami kepada para saudara-saudara sebangsa setanah air, di dalam menyikapi polemik nasab ini kita kembali kepada Al-Quran. Pesan pertama Allah di dalam wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi adalah Iqra. Baca. Jangan menyikapi nasab hanya berdasarkan pendengaran, tapi baca. Oleh karena itu, baca setiap kaidah atau buku yang diaturkan oleh para tokoh intelektual kami. Jadi oleh karena itu bacalah, agar kami tidak tersesat dalam budak sama, hanya budak pendengaran saja. Kalau kita berdasarkan budak pendengaran, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu kita baca dan kita kaji agar kita bisa menghadapi polemik nasab ini dengan ilmiah. Oleh karena itu kami di dalam menetapkan siapa bapaknya Ubed yang sesungguhnya itu bukan ujub-ujub langsung menetapkan, enggak. Oleh karena itu kami mengkaji kaidah beristidlal dan wajhul istidlalnya, terus dan cara istidlalnya dari sebuah lafaz atau sebuah pernyataan atau sebuah makna. Kemudian akan didukung oleh korinah-korinah dari kitab-kitab sejarah, dan juga tidak mengabaikan kaidah ilmu nasab. Tetap walaupun sudah didukung dengan kitab-kitab sejarah, kami kembali, karena ini adalah sebuah penetapan nasab, kami tetap kembali kepada kaidah nasab. Oleh karena itu semoga kami senantiasa dalam ridho Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para leluhur, khususnya para wali songo. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo